Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas materi tentang peranata dan manajemen pembangunan di bidang arsitektur untuk mata kuliah praktek profesi. Jadi perlu diketahui bahwa peranata dan manajemen pembangunan di bidang arsitektur itu sangatlah luas sekali. Bahkan mungkin kalau saya sampaikan dalam pertemuan kali ini itu tidak akan cukup gitu. Jadi perlu adanya ditambahi dengan pengetahuan Anda di lapangan. Baik, kita mulai tentang profesi arsitek. Arsitek merupakan profesi yang memiliki keahlian di bidang jasa, yakni mengurus segala daya upaya berkaitan dengan perancangan hingga pembangunan, mulai dari menguncun konsep, mengimplementasi konsep menjadi desain, ya, memilih material, sampai menjadi produk arsitektur yang baik. Jadi sampai menjadi terwujud seperti itu. Maaf. Kemudian pengertian arsitek diambil dari kata arsitekton, bahasa Yunani yang berasal dari dua kata yaitu archi dan teknon. Sehingga menurut Budiarjo, arsitek bermakna sebagai pemimpin pembangunan atau master builder. Itu tentang profesi arsitek. Nah, ini adalah gambaran garis besar hubungan kerja arsitek. Ada pemberi tugas atau disebut owner, kemudian ada perancang atau disebut arsitek, dan ada pelaksana atau disebut kontraktor. Jadi 3 poin ini adalah garis besar. Mengapa kok garis besarnya ini saya garisi ya, saya garis bawahi, karena banyak sekali model-model hubungan kerja arsitek yang lain. Nah, ini adalah salah satu unit kerja, sel terkecil dari sebuah hubungan kerja arsitek dengan owner, atau bahkan owner itu bisa meng-hire arsitek sendiri, kemudian owner bisa meng-hire kontraktor secara sendiri, dan dua hal ini bisa jadi terpisah. Jadi garis yang di bawah ini bisa jadi tidak ada, gitu kan? Semua bertumpu pada owner. Arsitek mengerjakan tugasnya, kemudian menyerahkan hasilnya kepada owner, kemudian selesai, gitu, putus kontrak, selesai. Kemudian owner mencari kontraktor sendiri atau dibangun sendiri. Ya, jadi garis hubungan yang paling kecil bahkan hanya 2 saja, yaitu pemberi tugas dengan si arsitek. Paling kecil. Akan tetapi pada umumnya berkaitan dengan 3 pihak ini. Nah, terkait pemberi tugas, ya, pemberi tugas atau owner atau juga bisa disebut klien itu bisa terdiri dari yang pertama owner perseorangan, kemudian yang kedua owner swasta atau corporate atau perusahaan, ya maksud saya seperti itu, atau yang ketiga owner pemerintahan. Ya, biasanya di pemerintahan ini ada aturan-aturan main yang harus dipatuhi baik oleh pemberi jasa maupun oleh panitia pengadaan dan semua unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Nah, ini saya jabarkan secara umum, ya. Secara umum, lingkup tugas pemberi tugas, ya, atau maksud saya lingkup tugas owner antara lain yang pertama mengendalikan proyek secara keseluruhan. Yang kedua, memberikan tor atau acuan kerja buat konsultan arsitek dan kontraktor. Yang ketiga, mengadakan dan menandatangani kontrak dengan konsultan arsitek dan kontraktor. Kemudian tentu yang keempat adalah menyediakan dana proyek. Dan yang kelima adalah menerima hasil pekerjaan dari konsultan arsitek dan kontraktor. Berdasarkan segitiga pihak-pihak yang terlibat tadi, ini adalah lingkup tugas daripada owner. Jadi mulai dari mengendalikan proyek secara keseluruhan, kemudian memberikan TOR, jadi kebutuhan ruangnya itu apa, luas ruangnya itu seperti apa, terus gaya bangunan yang diinginkan itu seperti apa, itu adalah
tugas owner untuk menyampaikan kepada arsitek, sedangkan arsitek itu untuk memberikan advice yang sifatnya konsultatif. Itu lingkup tugas secara umum. Ya. Kemudian pemberi tugas dari unsur pemerintahan. Nah, kalau sudah kita memasuki unsur-unsur pemerintahan, itu sudah diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018. Ini yang terbaru ya, kalau tidak salah sudah 4 kali direvisi dan penyesuaian. Ya, yang terbaru Perpres nomor 16 tahun 2018. Di mana organisasi pengadaan barang dan jasa ya terdiri atas, nah ini banyak sekali pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, pengguna anggaran. Yang kedua, kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang ketiga, PPK, pejabat pembuat komitmen. Yang keempat, pejabat pengadaan. Yang kelima adalah pokja pemilihan. Yang keenam adalah agen pengadaan. Yang ketujuh adalah pejabat atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Yang ke-8 adalah penyelenggara swakelola, dan yang ke-9 adalah penyedia, yaitu antara lain konsultan dan kontraktor. Jadi peraturan Perpres ini diturunkan dalam Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Nah, di situ bisa Anda baca bahwa coba saya sedikit jelaskan ya tentang pihak-pihak yang terlibat. Ya, jadi pengguna anggaran tentu saja langsung dari atau oleh kementerian yang terkait. Ya. Jadi ada di situ dicantumkan pengguna anggaran itu berapa nilainya. Batas nilainya itu berapa? Maksudnya nilai fisik ya, baik nilai kontrak gitu ya. Baik fisik maupun konsultatif. Di situ ada aturan-aturannya. Kemudian kuasa pengguna anggaran. Nah, ini biasanya di bawah kementerian. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan kuasa pengguna anggarannya kepada rektor untuk menjalankan anggaran-anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu namanya KPA, kuasa pengguna anggaran. Kemudian PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, setelah KPA, di bawahnya itu ada PPK, pejabat pembuat komitmen, di mana PPK inilah yang berkontrak langsung dengan kontraktor atau pelaksana, apabila itu sifatnya fisik, atau dengan arsitek, atau dengan keahlian lain yang sifatnya konsultatif. Ya. Kemudian ada namanya pejabat pengadaan, di situ juga ada, bisa baca sendiri. Ada pokja pemilihan. Jadi pejabat pengadaan dan pokja pemilihan ini itu sama-sama bekerja sebagai panitia penyedia, jadi panitia pemilihan penyedia barang dan jasa. Jadi mudahnya adalah milih kontraktor atau memilih penyedia barang atau jasa. Itu ada kelompok kerjanya sendiri. Sehingga kalau kita lihat di sini memang banyak sekali pihak-pihak yang terlibat secara struktural. Ya. Kemudian ada yang namanya agen pengadaan, kemudian ada panitia, pejabat atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Nah, ini pejabat garis miring panitia. Kalau pejabat itu sifatnya personal, kalau panitia sifatnya berkelompok atau tim. Itu macam-macam, semua diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi lingkup kerjanya, kemudian nominal anggarannya, biasanya berdasarkan nominal anggaran ya. Kalau nominalnya terbatas, mungkin cukup pejabat atau personal. Kalau nominalnya besar, itu bisa jadi panitia atau berkelompok gitu kan. Dan seterusnya. Ini dari sisi pemerintahan. Kemudian kita lihat dari lingkup kerja arsitek. Ya. Lingkup kerja arsitek antara lain mengadakan penyesuaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek. Ini maksud saya seperti ini. Ini seperti ini ya. Jadi
pemilik proyek menginginkan suatu hal, gitu kan. Tapi arsitek harus mampu mengakomodasi apa yang diinginkan oleh pemilik proyek terhadap kondisi lapangan. Kondisi lapangan terbatas, akan tetapi keinginan ruangnya banyak. Itu yang seringkali terjadi. Tapi justru disitulah arsitek berfungsi atau bekerja untuk memproyeksikan gagasan-gagasan atau ide-ide kreatif dari pemilik proyek ke dalam desain bangunan di atas kondisi lapangan yang ada. Jadi tentu ada kompromi-kompromi di situ ya. Nah, itulah tugasnya arsitek. Kemudian setelah itu, arsitek membuat gambar kerja pelaksanaan, membuat RKS, rencana kerja dan syarat, sebagai pedoman pelaksanaan fisik. Kemudian membuat rencana anggaran biaya, biasanya RAB-nya ini RAB sederhana. Kemudian melakukan perubahan desain apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur bangunan jika terjadi kegagalan konstruksi. Nah, kalau ada pertanyaan, loh Pak, itu kan yang menghitung struktur kan dari rekan-rekan ahli sipil. Memang benar, itu adalah tanggung jawab bersama, gitu kan. Tapi arsitek mempertanggungjawabkan desainnya. Tapi perhitungan strukturnya nanti akan dibuat oleh ahli struktur. Selanjutnya akan saya jabarkan sebagai berikut. Nah, ini penting buat Anda pahami bersama terkait lingkup kerja pokok, kemudian lingkup kerja pelengkap, dan lingkup pekerjaan khusus yang melibatkan keahlian lain. Ya, pertama, konsep perancangan. Ya, lingkup kerjanya gimana? Mulai dari pengumpulan data, pengukuran, pemetaan lahan, studi kelayakan, dan seterusnya. Sehingga jadilah sebuah konsep rancangan untuk dipresentasikan kepada pemilik proyek. Ya. Kemudian yang kedua, setelah konsep rancangan, muncul prarancangan atau skematik desain. Ya. Pembuatan skematik desain itu biasanya ruang-ruangannya sudah muncul, volume-volume ukuran ruang sudah muncul, gitu kan? Tetapi masih belum tergambar secara DED, secara proper, masih belum bisa dilaksanakan di lapangan kalau tanpa gambar kerja. Setelah skematik desain, tahap selanjutnya adalah desain development atau pengembangan rancangan. Tentu ketika kita mempresentasikan skematik desain atau desain awal, tentu akan muncul revisi-revisi, kompromi-kompromi atas apa yang diinginkan pemilik ya terhadap apa yang kita presentasikan. Nah, disitulah muncul tahap desain development. Nah, lingkup kerja pelengkapnya antara lain pembuatan maket, pengembangan rancangan, bisa jadi rendering, ya rendering gambar rendering dan sebagainya. Nah, lingkup pekerjaan khusus yang melibatkan keahlian lain, ya. Jadi ini perlu disonding di awal nih, ahli strukturnya siapa, ahli elektrikalnya siapa, ahli mekanikalnya siapa, dan ahli plumbingnya siapa. Atau bahkan akan muncul ahli-ahli yang lain di luar yang saya tulis seperti ini. Itu setidaknya harus ada gambaran pihak-pihak mana saja yang akan kita ajak kerjasama dari keahlian lain. Oke, kemudian setelah desain development ini, tentu kita presentasikan lagi, kita diskusikan lagi dengan pemilik. Setelah selesai, kita memulai gambar DED, Detail Engineering Drawing. Lingkup pekerjaan pengelengkapnya tentu adalah pembuatan maket final, kalau memang itu sudah kontraktual, atau membuat gambar rendering final. Jadi pembuatan DED ini ada gambar struktur, gambar elektrikal, mekanikal, dan plumbing, atau gambar-gambar lainnya sesuai dengan lingkup proyeknya. Nah, siapa yang
gambar-gambar ini semua, tentu kalau gambar arsitekturnya biasanya drafter dari arsitek, dari biro arsitek tersebut, drafter dari biro arsitek tersebut. Kemudian apabila kita mengajak kerjasama tim ahli lain, struktur elektrikal dan sebagainya, dan kita tidak memiliki ahli in-house, ya tentu merekalah yang menggambar. Kemudian tahap pengadaan pelaksana konstruksi atau pembangunan. Nah, ini lingkup pekerjaan pengelengkap. Apakah secara kontraktual kita atau arsitek itu juga diminta untuk menjadi bagian dari panitia tender atau lelang atau tidak? Itu tergantung kontraknya. Kemudian yang keenam adalah pengawasan berkala. Jadi perlu digarisbawahi bahwa pengawasan berkala oleh arsitek itu tugas dan wewenangnya sangat terbatas jika dibandingkan pengawas proyek yang literally sudah memang benar-benar berkontrak sebagai pengawas. Itu berbeda. Jadi pengawasan berkala, arsitek tidak punya kewajiban secara kontraktual untuk mengawasi secara day to day, tetapi biasanya hadir apabila ada permintaan dari owner untuk melihat progres proyeknya. Jadi seperti itu ya, tolong dibedakan antara pengawasan berkala dengan konsultan pengawas yang memang sudah berkontrak untuk mengawasi suatu proyek yang bertanggung jawab secara day to day hadir dalam proyek. Nah, ini lingkup kerja pengawas. Nih, saya ada tekankan kembali. Konsultan pengawas adalah badan usaha atau perorangan yang ditunjuk oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pengawasan, untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan. Nah, tugas konsultan pengawas antara lain menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja. Nah, ada beberapa dari Anda juga yang berpraktek profesi sebagai pengawas. Tentu ada administrasi-administrasi yang harus dilaksanakan. Laporan progres proyek, pengecekan shop drawing, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek. Jadi memang secara rutin, secara day to day. Jadi harus memberikan personel di lapangan untuk mengawasi proyek secara rutin. Kemudian menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek berdasarkan laporan teknis dari pelaksana atau kontraktor untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek. Jadi si kontraktor akan membuat sebuah laporan teknis terkait prestasi kerja, prestasi progres proyek untuk dimintakan persetujuan ke pengawas. Bisa jadi ada ketidaksetujuan, ada kekurang cocokan antara volume yang dinilai oleh pengawas dengan volume yang dinilai oleh pelaksana. Misalnya volume beton yang sudah dikerjakan baru 50%, sedangkan menurut pengawas itu masih 45%. Nah, disitulah akan muncul rapat-rapat harian atau mingguan untuk menentukan sebenarnya berapa sih progres atau prestasi pekerjaan ini. Biasanya akan diselesaikan di lapangan, kemudian ketika sudah selesai akan dilaporkan kepada pemilik proyek. Selanjutnya, konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan. Ini jelas, memberikan saran atau pertimbangan terkait metode, terkait material, dan sebagainya. Kemudian mengkoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek. Nah, sebelum proyek itu dijalankan, kontraktor harus membuat shop drawing. Apa shop drawing itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah memilih dan memberikan persetujuan mengenai spesifikasi. Ya, tadi setelah shop drawing adalah gambarnya, ini adalah spesifikasi materialnya. Spesifikasi, tipe, dan merek yang diusulkan oleh kontraktor
agar sesuai dengan harapan pemilik proyek. Bisa jadi rancangan dari seorang arsitek terkait spesifikasi, tipe, dan merek itu sudah discontinue di lapangan. Maksud saya sudah discontinue di pasaran. Nah, untuk membuktikan hal tersebut harus ada surat dukungan bahwa oh memang benar barang tersebut discontinue dan harus ada pilihan penggantinya. Nah, hal-hal seperti itulah tugas dari pengawas untuk menjembatani antara kontraktor dengan pemilik. Selanjutnya ini adalah lingkup kerja pelaksana atau kontraktor. Kontraktor adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proyek sebagai pelaksana proyek. Pihak ini yang akan melaksanakan proyek dengan proses perencanaan yang sudah disiapkan oleh konsultan perencana untuk dihasilkan ke wujud nyata. Nah, tugas pelaksana atau kontraktor antara lain, pertama, memahami gambar desain, konsep, dan spesifikasinya sebagai acuan dalam proyek. Ya, kemudian menyusun kembali metode pelaksanaan konstruksi. Nah, metode ini juga harus disampaikan kepada owner, Pak. Kami metodenya akan menggunakan misalnya ready mix atau on-set mix misalnya, atau ready mix, atau memakai silo, sewa silo sendiri dan sebagainya, macam-macam. Kemudian Pak, saya akan membuat lift barang, menggunakan lift barang, atau Pak, saya akan menggunakan TC atau tower crane. Itu adalah metode-metode pelaksanaan yang berpengaruh terhadap kontraktual dan biayanya. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan waktu, mutu, dan biaya yang sudah ditentukan. Kemudian membuat program kerja harian, kemudian membuat evaluasi, dan membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan. Ini yang saya maksud adalah laporan prestasi kerja tadi ya. Nah, ini sedikit saya jelaskan tentang perbedaan lingkup kerja. Seringkali ada yang bertanya-tanya, Pak, manajemen konstruksi itu tugasnya apa? Bedanya dengan konsultan pengawas itu bagaimana posisinya? Gitu kan? Jadi umumnya saya sampaikan di sini bahwa manajemen konstruksi itu mewakili owner dalam pengelolaan proyek. Hal ini biasanya terjadi karena owner tidak memiliki atau tidak menguasai atau tidak memiliki tim teknis terkait pengadaan barang dan jasa, terkait teknis pelaksanaan lapangan, terkait pemilihan pelaksana, dan sebagainya. Sehingga owner menunjuk atau berkontrak dengan MK, manajemen konstruksi, sebagai wakil owner untuk mengurus hal-hal teknis tentang pengelolaan proyek tersebut. Nah, kemudian konsultan pengawas ya ini sebenarnya bisa masuk dalam komponen MK. Jadi MK bisa jadi sekaligus sebagai pengawas. Jadi kalau dari segi bagan ini konsultan pengawas ini kita coret karena dia secara job desk masuk kepada MK, kemudian tinggallah konsultan perencana dan kontraktornya. Konsultan pengawas bisa masuk ke dalam MK, namun perbedaannya adalah MK mengelola jalannya proyek dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai berakhirnya proyek. Ya, kalau MK seperti itu. Akan tetapi kalau bagannya berlaku seperti ini, di mana konsultan pengawas itu terpisah, maka konsultan pengawas hanya bertugas mengawasi jalannya fase pelaksanaan proyek pembangunan. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini adalah jenis-jenis gambar kerja dalam prosesnya. Yang pertama adalah DED, Detail Engineering Drawing for Tender. Ini biasanya dikeluarkan oleh arsitek atau konsultan perencana sebagai produk akhirnya dan siap untuk ditenderkan. Ya. Kemudian ada DED for Construction. Ini dikeluarkan oleh konsultan perencana atau arsitek apabila, nah ini saya cetak tebal,
apabila secara kontraktual arsitek terlibat sebagai panitia pengadaan. Bisa juga dikeluarkan oleh kontraktor terpilih yang dibuat berdasarkan berita acara pengadaan. Berita acara pengadaan yang disepakati. Misalnya dari gambar for tender ini ada masukan-masukan saat tender, saat unsusing penjelasan proyek, ada masukan-masukan yang memang perlu diperhatikan. Nah, masukan-masukan tersebut dituliskan dalam risalah atau berita acara pengadaan untuk kemudian disesuaikan di gambar for construction. Nah, gambar for construction inilah yang menjadi acuan pada saat pelaksanaan. Oke, selanjutnya gambar shop drawing. Gambar shop drawing ini dibuat oleh kontraktor pelaksana untuk diajukan izin pelaksanaannya kepada pengawas. Ya, jadi gambar shop drawing ini lebih detail daripada DED for Con atau for construction. Bisa jadi misalnya di gambar for construction suatu peletakan kabel atas suatu instalasi lampu misalnya itu melewati jalur yang umum, melintang-lintang dan sebagainya. Akan tetapi ketika dilaksanakan di lapangan, jalur tersebut tidak bisa. Karena harus menabrak pipa, menabrak kolom, menabrak balok, dan sebagainya. Nah, fungsi dari shop drawing ini adalah memberikan gambaran detail atas apa yang akan dilaksanakan di lapangan. Ya, sekali lagi, fungsi dari shop drawing ini adalah memberikan detail memberikan gambar detail pekerjaan apa yang akan segera dilaksanakan di lapangan. Nah, jadi shop drawing ini harus dimintakan izin pelaksanaannya kepada pengawas, pada konsultan pengawas. Itu fungsi dari shop drawing. Kemudian as-built drawing merupakan gambar sesuai dengan realita yang terbangun. Nah, ini biasanya yang membuat juga kontraktor. Biasanya as-built drawing ini adalah merupakan juga kumpulan-kumpulan dari shop drawing. Atau bisa jadi ada revisi shop drawing, kemudian akhirnya menjadi as-built drawing. Jadi, disclaimer di sini adalah bahwa semua penugasan ini, siapa yang mengerjakan ini, harus tercantum secara kontraktual agar tidak terjadi perselisihan siapa yang berkewajiban membuatnya. Jadi, apakah arsitek, apakah kontraktor, apakah pengawas, gitu kan, yang membuatnya, apakah ada pihak lain, itu harus jelas secara kontraktual. Ini adalah gambaran garis besar tentang jenis-jenis gambar kerja yang berlaku di proyek. Sebagai penutup, lingkup dan model kontrak proyek sangat banyak dan beragam. Jadi, peranata dan manajemen pembangunan ini itu sangat luas dan beragam. Bahkan Kementerian Pekerjaan Umum, juga pihak-pihak LPJK, Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa, itu secara berkala akan memberikan pelatihan-pelatihan. Karena memang model kontraknya itu banyak sekali. Gitu. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan lingkup kerja yang tercantum di sini itu bisa bertambah atau berkurang. Kemudian peraturan-peraturan terkait peranata dan manajemen pembangunan juga sangat banyak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Beberapa di antaranya antara lain bisa Anda baca di sini. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.